pagi Angel. Shalom, selamat pagi Ovi. Selamat pagi sahabat kecil. Angel, aku senang sekali hari ini. Senang kenapa Ovi? Karena sahabat yang kemarin sakit sudah sembuh dan kita bisa ibadah bersama lagi seperti sekarang. Apalagi hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Wah, benar sekali Ovi. Itu karena kekuatan doa dengan tulus pasti Tuhan mengabulkannya. Nah, jangan saat berdoa saja kita sesaat. Saat senang pun kita harus berdoa dan mengucap syukur. Wah, iya Angel, aku setuju sekali itu. Tuhan selalu ada saat kita susah maupun senang. Betul sekali. Sahabat kecil, jangan lupa berdoa ya. Saat senang maupun saat susah. Angel, kita kan lagi bersuka cita. Kita puji nama Tuhan dulu yuk. Kamu tahu nggak lagu Putri Sion? Iya, aku tahu. Kalau sahabat kecil, kita bernyanyi bersama-sama. Angel, kamu tahu nggak kenapa tadi aku nyanyi lagu itu? Nggak tahu Ovi, emangnya kenapa? Karena aku senang sekali sekarang minggu pertama di bulan Desember. Nah, kamu tahu nggak di bulan Desember itu ada apa? Jelas tahu dong, karena Desember kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bener banget Angel, kamu pintar deh. Nah, karena itu kita harus semangat memuji Tuhan. Oke Ovi, tapi sebelum kita nyanyi lagi, lebih baiknya kita berdoa dulu ya sahabat kecil. Tuhan, terima kasih karena teman-teman yang sedang sakit telah disembuhkan dan dipertemukan kembali pada bulan Desember ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Angel. Kita puji nama Tuhan lagi yuk. Judulnya Joy to the World. Yuk sahabat kecil. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven intercede, and heaven intercede, and heaven intercede.
Yofi, bukan hanya kita juga yang senang, tapi Mami aku juga. Maka dari itu, dia mau bercerita tentang Tuhan. Silakan Mami Ruth. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Dan kakak berharap kalian juga dalam keadaan sehat. Oh ya, bagaimana dengan kabarnya mama, papa, oma, opa, dan kakak sekolah minggu? Nah, perkenalkan, nama kakak namanya Kak Dewi. Ya, jadi pada hari ini kakak akan menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sudah menyiapkan belum nih Alkitabnya? Kalau belum siap, ayo ditunggu ya, disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-14. Diulang ya, Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-14. Kalau sudah ditemukan, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus mau pimpin ya Tuhan, dan Engkau juga mau urapi kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, baiklah adik-adik, kita akan sama-sama membacanya. Dengan judul perikopnya, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikianlah firman Tuhan telah kita sama-sama dengarkan. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita, adik-adik nanti menyimak ya firman Tuhan yang akan sama-sama kita lihat ya. Jadi adik-adik sudah siap semua ya? Silakan. Pada zaman kerajaan Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet.
Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuatlah dia, katanya, "Terpujilah Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk membuka dan mempersiapkan jalan baginya, lalu memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia keluar menampakkan diri kepada bangsa Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya kepada yang tidak punya." Dan juga datang pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka pun bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan." Begitupun prajurit-prajurit juga bertanya kepada Yohanes, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil ke banyak orang. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis yang mendapat tugas dari Allah untuk mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, coba kakak mau tanya, masih ingat tidak apa saja yang dikatakan oleh Yohanes agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang diinginkan dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan? Coba, yang pertama tadi apa? Iya, betul adik-adik, kita harus dibaptis dan bertobat. Maksudnya apa ya? Iya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak boleh melakukan lagi hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal-hal yang menyakiti banyak orang, hal-hal yang menyakiti sesama kita. Tadi seperti Yohanes sudah memberitahukan tentang
jangan merampas, jangan mengambil barang atau kepunyaan orang lain, ya. Lalu kita juga diajarkan untuk justru membagikan apa yang kita punya. Jika kita punya pakaian yang masih layak pakai adik-adik ya, atau kita mempunyai uang atau makanan yang berlebih dan masih bisa dimakan juga, jangan sisa adik-adik ya. Nah, itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi pada saat ini adik-adik, banyak sekali orang-orang yang terdampak karena pandemi virus corona. Banyak juga yang sakit karena virus corona. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk mendoakannya. Dan kita juga wajib untuk memberikan penghiburan. Lalu apa lagi? Iya betul, tadi kita harus berdoa. Kita harus memuji nama Tuhan. Lalu apa lagi? Membaca Alkitab. Iya betul. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan, ayo kita harus tetap rajin dan semangat untuk selalu berdoa, memuji nama Tuhan, dan jangan lupa untuk membaca Alkitab. Lalu apa lagi adik-adik yang diajarkan Tuhan? Kita harus tolong menolong, saling mengasihi kepada sesama. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya, dan sudah ingat kata-katanya ada di Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak boleh kita pilih-pilih dalam berteman ya. Aku nggak mau main sama dia karena dia orangnya sombong. Atau misalnya dia kan nggak punya mainan seperti kita. Nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bermain dan berteman atau bersahabat pun kita harus dengan teman-teman kita yang lainnya. Tidak boleh pilih-pilih ya. Nah, lalu apalagi adik-adik? Ya, berdoa sudah, membaca Alkitab sudah, memuji nama Tuhan sudah, saling tolong menolong sudah. Lalu apa yang adik-adik lakukan seperti hari ini? Iya, kita beribadah. Ya, kita beribadah walaupun sampai saat ini kita masih cara online, tapi adik-adik tidak boleh sedih, harus tetap semangat karena Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kita inginnya virus corona ini cepat-cepat berlalu agar apa? Bangsa, dunia boleh kembali normal seperti sedia kala. Walaupun tidak bisa seperti normal seperti sedia kala, adik-adik tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Apalagi coba adik-adik? Iya betul adik-adik. Ya, tadi seperti kata Tuhan, kita juga harus memberitakan Injil kepada semua orang agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, ingat juga protokol kesehatan yang kakak bilang ya. Harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan Tuhan. Nah sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Tuhan telah menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami telah diajarkan ya Tuhan, di mana kami harus mempersiapkan diri kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kami, agar kami rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan, saling menolong, saling mendoakan, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera dan salam damai. Dan juga salam sehat dari kakak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Mami Abur. Yuk sahabat kecil, kita bernyanyi lagi lagu Kita Selalu Bergema. Yuk sahabat kecil. Kita
Bantu kami dan bantu untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, di mana pada saat ini kami telah melaksanakan ibadah dari awal sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, dan biarlah Tuhan Yesus segala pujian, segala doa, dan firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan biar Tuhan Yesus juga telah mengajarkan kami dalam firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, agar kami boleh bertobat ya Tuhan, menjauhi segala larang-larangan Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling tolong-menolong kepada sesama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk mama papa, oma opa, dan kakak sekolah minggu yang lain ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus besertai mereka, berikan kesehatan dan kesukacitaan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga mau selalu menyertai mereka semua ya Tuhan, dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, dalam mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, dengan segala kegiatan yang ada. Terutama pada saat ini kami juga akan mempersiapkan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah kami persiapkan, apa yang telah kami latih ya Tuhan, boleh terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, baik yang terpapar virus corona ya Tuhan, maupun yang tidak. Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus mau urapi dia Tuhan, mau urapi mereka semua Tuhan dengan kasih setia-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjenguk mereka, akan memberikan kesembuhan bagi mereka, dan pengharapan yang penuh hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami, dari presiden sampai kepada pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mau sertai mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik dan seturut akan kehendak Engkau. Biarlah Tuhan Yesus juga mau memberikan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami ya Tuhan, agar mereka boleh adil dan bijaksana dalam
menjalankan tugas dan perintah-perintahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk kehidupan kami ya Tuhan, di mana pada saat ini virus corona masih melanda tidak hanya di bangsa Indonesia Tuhan, tapi di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami akan percaya Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh petugas medis, pemerintah, dan juga perawat-perawat yang lainnya Tuhan, yang sedang mengusahakan vaksin, biar Tuhan Yesus semua itu boleh terlaksana ya Tuhan, agar bangsa dan dunia ini Tuhan boleh terhindar dan terlepas dari virus corona. Tuhan Yesus, banyak sekali yang akan kami panjatkan, tapi kami akhirnya percaya Tuhan, Engkau Maha mengetahui segala keinginan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga akan bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angel dan sahabat kecil, terima kasih ya sudah beribadah bersama-sama. Tetap ingat pesan Ibu selama pandemi ini ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, ingat selalu pesan Ibu, hindari kerumunan dan jaga kesehatanmu. Sahabat kecil, sampai sini dulu ya ibadah kita. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Dan kalau bisa tetap stay at home ya, karena masih pandemi. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan membawa hand sanitizer. Jangan lupa selalu semangat juga dan menambah imunitas pada tubuh. Untuk sahabat yang belum subscribe, sebaiknya subscribe dulu ya, karena kami akan semangat menambah konten-konten selanjutnya. Sahabat kecil, jangan ragu-ragu ya untuk like dan komen di konten ini. Kalian juga kalau mau share, jangan ragu-ragu untuk disebar ke seluruh sosial media kalian, karena berbagi itu indah dan gratis. Baik sahabat kecil, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.